Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Alhamdulillah biiznillah Ramadan sudah 2 pekan membersamai kita dan ada 2 pekan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dikabarkan oleh Bunda Aisyah bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, yang kesungguhannya itu melebihi kesungguhannya di luar bulan Ramadan. Dan ketika di 10 hari terakhir beliau lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah, melebihi hari-hari awal di bulan Ramadan. Dari hadis tersebut kita mengambil kesimpulan bahwa grafik ibadah yang diharapkan, yang ideal di bulan Ramadan adalah semakin hari, semakin pekan itu naik etosnya, produktivitasnya. Jadi nanti puncaknya itu pada 10 hari terakhir. Ini beda dengan kebanyakan kaum muslimin, justru semakin berakhir Ramadan mengalami anti klimaks. Ya, ini hal yang kita harus hindari. Kalau tujuan Ramadan itu la'alakum tatakun, maka salah satu kesimpulan kita selesai Ramadan harusnya ada orang-orang bertakwa baru atau orang-orang yang lebih bertakwa baru, sehingga dunia ini, wabil khusus Indonesia ini, wabil khusus lagi di lebih sempitkan lagi konteksnya, mungkin di keluarga kita atau mungkin di perumahan kita, masyarakat kita, itu ada orang-orang bertakwa baru pasca Ramadan. Karena bumi ini perlu orang-orang yang bertakwa sebagai wasilah untuk mengundang datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatkan diri kita dengan surah Al-A'raf itu tentang teori keberkahan. Andaikan satu kaum, satu penduduk, satu negeri mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan bagi mereka dari atas dan dari bawah. Jadi untuk mengundang keberkahan yang sifatnya komunal, kolektif, ini mesti takwanya itu kolektif juga, bareng-bareng. Wabil khusus ketakwaan itu harus dimiliki oleh para elit, para tokoh yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah al-mala, para tokoh, para elit. Karena kerusakan satu kaum, satu negeri itu biasanya pionirnya adalah kerusakan para elitnya, para tokohnya. Jadi Bapak Ibu, khususnya Bapak-bapak yang sehat walafiat, yang tidak kemana-mana, tidak disibukkan dengan mudik, bagus kalau bisa mengikuti i'tikaf. Full bagus, kalau nggak bisa full ngalong lah i'tikafnya, gitu ya. Nggak bisa ngalong tiap malam, ngalongnya malam ganjil. Walaupun di awal-awal Ramadan kan ada yang ngomong begini, Ramadan tahun ini malam ganjilnya ada 2 katanya, Lailatul Qadarnya ada 2 kali katanya gitu.
Jadi bagi orang-orang Muhammadiyah nih malam ini 21, bagi kita 20 gitu. Besok bagi orang-orang Muhammadiyah malam 22, bagi kita malam 21. Nah, daripada bingung, mendingan full itikafnya. Saya teringat kata-kata Ustadz Hilman Rosyad, Allahu yarhamuh. Beliau mengatakan, apa keutamaan orang yang beritikaf full? Apalagi fullnya itu benar-benar siang malam. Keutamaannya adalah mereka itu nungguan, menjaga. Jadi mereka tidak akan terlewatkan dari peluang mendapatkan Lailatul Qadar, karena mereka posisinya menunggu. Sedangkan masjid itu disebut oleh di antara ulama kita itu adalah pasarnya akhirat. Jadi di masjid itu seorang muslim dia bisa melakukan transaksi jual beli amal apa saja, mau sholat sunnah, mau zikir, mau berdoa, macam-macam. Sama kalau orang ke pasar dia bisa jual beli apa saja. Jadi masjid itu adalah pasarnya akhirat. Jadi bagi orang yang beriktikafnya full, bisa full di sini, bisa tadi siang malam dia nggak di rumah, atau seluruh malam nggak pilih-pilih ini ganjil apa genap. Karena beberapa masjid yang saya ketahui, kalau ngobrol sama pengurusnya, mereka hanya menyelenggarakan itu malam ganjil saja, menyelenggarakan kajian, menyelenggarakan apa, ada qiyamul lail. Di luar malam ganjil ya nggak ada. Nah, orang kalau dia bisa standby itu berarti terlepas dari tadi ada istilah sekarang malam 21 bagi mereka, tapi malam 20 bagi kita enggak. Jadi mereka berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun kita juga mendengar dan menghormati pandangan bagi orang yang tidak beriktikaf, mungkin karena ada urusan, tapi pada malam itu dia hidupkan malamnya dengan ibadah. Mungkin di rumahnya, di tempat kerjanya, dalam perjalanannya dengan ibadah, misalkan zikir, berdoa, sholat, sedekah, maka tetap dia juga mendapatkan fadilah dari Lailatul Qadar, bahwa amal soleh yang dia kerjakan pada malam itu jika bertepatan dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin gitu. Hanya orang yang beriktikaf memang dia punya keutamaan, keistimewaan, karena dia insya Allah tidak akan lepas. Kan kalau orang yang cuman tadi ganjil, genap, dia kan kayak berspekulasi itu, gitu kan. Tapi kalau yang itikaf, udah. Jadi beruntunglah orang-orang yang Allah mampukan untuk bisa beritikaf. Tadi kalau bisa full, kalau nggak bisa, ya ngalong aja lah, ya ngalong aja. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini pekan terakhir kita akan belajar tentang kaidah-kaidah pokok dalam beragama. Pada pekan ini ada sekitar cukup banyak ini, sekitar 15-an kaidah, tapi pendek-pendek. Nanti hari Jumat insya Allah saya bermaksud untuk mengadakan imtihan, haflah imtihan, ya. Haflah imtihan itu ya kayak murojaah ulangan lah, ya, seperti itu. Insya Allah hari Jumatnya. Jadi Senin, Selasa, Rabu besok insya Allah saya sampaikan tadi 15 kurang lebih kaidah-kaidah pokok dalam beragama. Dan pada pekan depannya lagi itu sudah beda lagi materinya, karena spesial edisi iktikaf. Ustadznya teriktikaf, ya. Saya suka dengar dalih beberapa ustadz itu, dan mungkin juga kena kepada saya juga. Ustadz mah tak iktikaf. Ini saya dengar waktu zaman saya di Jakarta, Pak. Kok ustadz ini jarang iktikaf gitu kan? Iktikaf full maksudnya. Apa jawaban beberapa ustadz itu? Kalau ustadznya iktikaf, siapa yang mau ngajar kajian-kajian Ramadan? Gitu. Karena kan mereka suka pindah-pindah masjid itu. Wallahu alam. Makanya ada kaidah dalam
agama kita ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau kamu tidak bisa melakukannya secara full, secara sempurna, jangan tinggalkan seluruhnya. Jadi kalau kita tidak bisa beriktikaf secara full, siang malam ada di masjid fokus, jangan tinggalin iktikaf sama sekali. Sesuai kemampuan saja. Fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau bisanya hanya malam, ya silahkan. Kalau bisanya hanya malam ganjil, karena malam genap dipakai untuk ya mungkin ada urusan-urusan pekerjaan duniawi yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali, silakan. Tapi memang Nabi mencontohkan ketika 10 malam terakhir, syadda mi'zarhu, lebih mengencangkan ikat pinggangnya. Salah satu maknanya adalah Nabi menjauhi istri-istrinya. Gitu. Jadi ini ujian buat para bapak-bapak laki-laki. Jadi kalau mau mengamalkan Al-Baqarah 187, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum, lakukanlah di 20 hari awal. Sekarang hari ke berapa? 16. Nah, ada jatah 3 malam lagi nih, ya. Habis itu masuk malam 21, udah wasyadda mi'zarahu. Ya. Udah, tinggalkan dulu, ya. Dan memang ada ulama yang mengatakan bagus kalau orang-orang beriman itu mengamalkan ayat 187. Tapi tong tiap malam. Adalah 1-2 malam di bulan Ramadan itu ada tadi uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Bahkan saya pernah membaca ada satu salafus sholih, walau alam riwayatnya apakah sahih atau tidak, itu ada yang berbuka puasanya itu dengan mendatangi istrinya. Jadi itu menggambarkan ayat 187 itu bagian dari rangkaian ibadah puasa, dalam artian ya bagusnya ada 1-2 malam yang kita lakukan sebagai ibadah dengan pasangan kita. Tapi di hari-hari terakhir wasyadda mizarahu, bagusnya tinggalin. Karena kalau tidak, kapan kita mau konsentrasi fokus ibadah kepada Allah kalau masih disibukkan dengan urusan dunia? Kan istri itu dunia, suami itu dunia buat istri, kerjaan dunia, tontonan bola dunia. Jadi harusnya kita berani untuk meninggalkan, belajar zuhud di 10 hari terakhir. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama ya, hari ini ada sekitar tiga kaidah berkaitan dengan masalah amal dan niat. Silakan diikuti. Innamal a'malu binniyat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Ini kaidah yang populer berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Ada yang mengatakan sesungguhnya amal-amal itu ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa-apa sesuai dengan yang dia niatkan. Maksudnya seseorang akan mendapatkan pahala atau dosa balasan sesuai dengan niatnya. Dalam kaidah usul fikih, redaksinya itu menjadi misalkan al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu, urusan-urusan itu tergantung maksud dan tujuannya. Nah, kaidah itu juga berdasarkan hadis ini. Tapi saya senang mengikuti ulama-ulama yang ketika membuat kaidah ke dalam beragama itu langsung si redaksinya itu dari Quran dan hadis, ya. Nah, di antaranya ini innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Dalam konteks ibadah mahdhah, kita akan diberikan pahala atau tidak, bahkan jadi berdosa, itu tergantung niat kita melakukan ibadah mahdhah itu. Kita sholat, niatnya apa?
ikhlas lillahi ta'ala atau supaya ingin dipuji oleh orang. Kita baca Quran, memperlihatkan bacaan Quran kita dengan cara membaca bin nazar, karena kan membaca itu ada dua jenis, ada dengan melihat bin nazar, berarti kita memegang mushaf, dan ada membaca itu bil ghaib, tidak memegang mushaf, tidak melihat mushaf. Dulu waktu zaman sahabat, di mana Quran ini belum seperti sekarang dalam berbentuk mushaf yang banyak beredar, yang hanya ditulis di beberapa medium, pelepah kolma dan lain sebagainya. Tapi para sahabat juga sudah mengamalkan ayat tentang membaca Quran. Kan pertanyaan kita, gimana cara bacanya? Belum ada mushaf-mushaf seperti sekarang. Dan pembukuan itu kan dimulai kodifikasinya, rencana awalnya kan dari masa ketika Abu Bakar gitu. Terus nanti finishnya di masa Utsman, itu juga belum banyak beredar, baru mushaf-mushaf induk, mushaf-mushaf pokok. Nah waktu masih ada Nabi kan tetap ayat tentang membaca Quran itu sudah diamalkan oleh sahabat. Bagaimana cara membacanya? Ya mereka membacanya bil ghaib gitu. Makanya dalam sholat pun kan kita ada rukun membaca Al-Quran, maka ada membaca Quran di dalam sholat dan di luar sholat. Dan ulama kita juga dalam tradisi menghatamkan Quran, ada yang menghatamkan di dalam sholat, ada di luar sholat. Maka beruntunglah orang yang punya banyak hafalan Quran, karena dia untuk membaca Quran di mana saja tidak mengandalkan mushaf, tapi dia bisa langsung membaca. Nah begitu ya. Nah apa niatnya gitu, dan hanya kita yang tahu, dan kita akan diberikan pahala itu tergantung niat. Kalau ikhlas dapat pahala, kalau tidak ikhlas bukannya pahala yang kita dapat, tapi jadi dosa. Innamal a'malu bin niyat. Makanya kata seorang ulama salaf, sebelum kita melakukan amal yang akan kita kerjakan, sebelum kita melakukan ibadah yang akan kita kerjakan, coba dicek ulang lagi apa niatnya. Apa niatnya? Kalau niatnya sudah salah, tahan dulu, luruskan dulu. Kemudian kalau sudah benar, kadang ada orang itu Pak, Bu, sudah jadi otomatis ikhlas gitu. Berarti dia generasi al-mukhlasun, orang yang diikhlaskan. Nanti kalau dalam perjalanannya ada gangguan-gangguan, bisikan-bisikan setan untuk dia riya, nanti ada hukumnya tersendiri. Nanti ada orang yang bisa mengusirnya itu, kemudian cepat menghalaunya. Ada yang awalnya ikhlas tapi kemudian sampai akhir jadi tidak ikhlas karena terganggu oleh pujian oleh orang yang melihatnya gitu. Nanti diukur kadar dari ikhlas dan riyanya, banyakan yang mana. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, kaidah yang sangat agung. Bahkan beberapa ulama kita itu menjadikan hadis ini sebagai hadis-hadis awal dalam pembahasan-pembahasan mereka. Bahkan dia termasuk hadis pokok. Jadi dari sekian banyak hadis itu disarikan sampai ada 4 hadis pokok. Ini menurut teorinya Abu Dawud. Di antaranya adalah hadis tentang niat. Jadi orang beriman itu niatnya harus lurus, ikhlas, bersih lillahi ta'ala. Karena ada orang itu nampak ikhlas, nampak sukarela, tapi ternyata UUD, ujung-ujungnya dunia, ujung-ujungnya duit. Kapan dia mulai terlihat UUD-nya itu? Ketika dia sudah mengerjakan pekerjaannya itu, yang menurut mata orang lain ketika proses pengerjaannya nampak ikhlas sukarela dan mengerjakannya dengan wajah yang ceria, tapi setelah pekerjaan itu selesai, kemudian orang itu tidak mendapatkan apa yang diharapkan sesuai dengan niatnya itu dari dunia, dari penghargaan orang. Nah dia mulai kecewa, dia marah-marah. Bahkan bisa jadi kalau dia berlebihan riyanya itu bisa menghancurkan hasil pekerjaannya itu, gitu ya. Nggak capek-capek, terdihargaan dan lain sebagainya. Maka kata-kata itu Bapak Ibu rahimakumullah kita harus hindari, ya, karena itu bagian dari tanda ketidakikhlasan. Nah dalam konteks amal-amal duniawi yang bukan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, karena ghairu mahdhah ini ada jenisnya.
Kayak baca Quran, zikir, dia bukan mahdhoh masuknya. Ya, sedekah yang bukan zakat dia maksudnya ghairul mahdhoh karena dia sifatnya bisa fleksibel dan sifatnya mutlak. Tapi ada juga ghairul mahdhoh itu ghairul mahdhoh itu adalah bagian dari fi'lul mubahat, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi. Nah, termasuk dalam pekerjaan-pekerjaan duniawi seperti mandi, olahraga, belanja, memasak, ngantar anak, mencari nafkah. Nah, itu tergantung niatnya juga. Dan kalau kita klasifikasikan, identifikasikan, dalam hidup kita ini banyak sekali urusan-urusan dunia yang tadi disebut dengan fi'lul mubahat daripada ibadah-ibadah yang mahdhoh. Maka ada kaidah yang kedua, silakan diikuti. Al-adatu tanqalibu ibadatin bin niyatis solihat. Kebiasaan-kebiasaan tadi, amal-amal duniawi yang disebut dengan fi'lul mubahat itu bisa menjadi ibadah, bernilai ibadah, bisa jadi berpahala. Masak, mandi, tidur, jalan-jalan, bekerja gitu, kerja bakti dan lain sebagainya. Makanya jadi RT nih ya, ini kan termasuk fi'lul mubahat nih. Gitu, muamalah sosial. Ini kalau tahu kaidah ini, maka jadi RT itu walaupun tidak jadi kursi basah secara politik, tapi jadi kursi basah secara pahala kebaikan. Kalau kaidah ini dipahami dan diyakini. Amal-amal mubah itu bisa menjadi berpahala, jadi ibadah kalau niatnya soleh, niatnya baik. Apa maksudnya niatnya baik itu? Jadi dia mengerjakan itu dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah, dalam rangka untuk mentaati Allah. Contoh yang paling kecil, sederhana, praktis adalah kapan tidur seseorang dinilai beribadah dan berpahala. Maka jawabannya ketika dia tidur, selain melaksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi, berwudu dulu, kemudian berdoa, maka dia pun sudah menghadirkan niat untuk nanti malam tahajud atau paling minimum standar bangun untuk sholat subuh dan berjamaah. Itu sudah dicatat sebagai tidur yang berpahala. Karena banyak orang itu tidur tanpa niat. Analogi yang sering saya sampaikan adalah kalau bapak-bapak suka nonton bola, ada acara bola jam 2 malam atau jam 3 malam, pasti pecinta bola pas mau tidur itu sudah pasang niat, bahkan sudah ada imajinasi nanti jam 2 jam 3 bangun. Bahkan kalau yang pecinta banget, dia bukan sekedar ingat jam 2 jam 3 jadwal bolanya, tapi sudah langsung nanti sambil apa ya nontonnya ya, oh sambil ngopi, oh sambil ini, saking cintanya, kuat niatnya. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang ketika tidur itu dia sudah langsung berniat, ada pikiran nanti mau bangun untuk tahajud atau paling minimum tadi untuk sholat subuh ke masjid. Nah gitu, ini bagian dari contoh amal-amal mubah yang menjadi berpahala gara-gara niat. Bagaimana Pak contoh jalan-jalan yang bisa jadi berpahala? Yaitu jalan-jalan yang diniatkan untuk bagian dari ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah yang nanti dibuktikan. Jadi kita ngomong bismillah, ayo jalan, nah, itu udah bagus tuh. Nah nanti pembuktian di jalan, apa diantaranya? Hargai pengguna jalan yang lain. Kedua, godul basor, gitu kan, menjaga pandangan. Ketiga, tidak merusak sarana lingkungan, gitu kan. Keempat, tong puak paok, tong culak colek, gitu kan. Kalau dulu anak muda, anak-anak itu kadang pas jalan ada pohon apa yang tidak jelas punya siapa, ambil bebas, gitu kan.
Atau transit dulu di sebuah warung, kemudian dia ngambil makanannya, gorengan, tapi dalam maji, dahar 5 bayar hiji. Nah, itu kan juga jadi tidak bagus. Awalnya bagus pakai bismillah, tapi pada prosesnya salah. Seperti itu. Bagaimana bekerja mencari nafkah yang bisa jadi ibadah? Tadi niatnya ini untuk dalam rangka ibadah. Ini bagian dari melaksanakan ketaatan karena Allah memerintahkan untuk bekerja. Terus hadirkan banyak niat. Kemudian awali dengan bismillah. Nah, yang sering jadi masalah di pembuktian di lapangan. Bekerjanya jadi tidak profesional, tidak amanah, korupsi waktu, gitu, dan lain sebagainya. Nah, yang paling sering terjadi adalah pekerjaannya membuat lalai dari ibadah, sholat diantaranya. Nah, kalau sudah begitu nggak bisa lagi disebut kerjaku kan ibadah juga. Ya, tapi kamu jadi mengganggu ibadah yang lain, jadi tidak bisa sholat dan lain sebagainya. Dan ini Pak fenomena. Coba aja kali-kali dengan niat untuk melakukan satu riset, satu survei. Bapak-bapak nih kali-kali ba'da isya tarawihnya ditunda. Nantilah tarawihnya malam nih jam 2 atau jam 12. Jadi bapak-bapak ibu-ibu habis isya jalan-jalan. Atau dari ba'da maghrib bagus supaya nanti lebih komprehensif pemantauannya. Maka nanti kita akan mendapatkan satu pemandangan, satu fenomena di jalanan masih banyak kendaraan, toko-toko buka. Kita kan jadi muncul kekhawatiran, pertanyaan, ini mereka gimana ini? Sholat maghribnya, sholat isyanya dan lain sebagainya. Bahkan dalam pengalaman kita buka bersama di tempat-tempat makan, termasuk di hotel, kita juga jadi muncul pertanyaan, ya sholat maghrib kan buka gitu kan? Kalau masalah isya sama tarawih kita masih bisa berhusnuzon karena waktunya panjang gitu kan. Ya soal maghrib ya nggak apa-apa kan, Allahu Akbar langsung santap makan besar nggak apa-apa, nggak mesti dibuka dulu sama pemanis takjil habis itu sholat, nggak juga. Kalau bapak ibu mau langsung bek makan juga nggak apa-apa. Cuman kalau habis makan ngobrol-ngobrol keasikan, kita lihat mau isya tapi masih di kursi-kursi aja masih makan-makan, kita jadi muncul pertanyaan begitu. Dan itu kan fenomena. Maka saya termasuk orang yang punya trauma ketika diajak buka bersama itu, karena seringnya begitu. Yang bagus adalah, tapi ini masih jarang, ada panitia buka bersama langsung tuh pas bikin rundown acara itu, dari mulai acara sorenya sampai klimaknya apa? Tarawih berjamaah. Nah, ini bagus. Jadi panitia itu memfasilitasi ibadah para peserta buka bersama. Saya terakhir kemarin diajak buka bersama di Bandung. Isya sudah azan, saya lihat panitia kok nggak ada tanda-tanda sengkat ini. Saya mulai gelisah. Saya bilang, ini ada agenda isya berjamaah nggak? Oh, nggak ada Pak Ustadz, kita langsung pada pulang aja masing-masing. Saya bilang, oh begini ya. Dan saya kira komunitas yang kayak begitu bukan 1 2, banyak. Jadi banyak orang yang belum paham tentang masalah ini. Jadi kalau ada orang bekerja mengklaim kerja itu ibadah, tapi kerjanya membuat dia meninggalkan sholat, maka itu sebuah kesalahan. Kalau betul kerjamu itu ibadah, jangan sampai kerjamu itu melalaikan kamu dari sholat, seperti itu ya. Al-'adatu tanqalibu ibadatan binniyati sholihah. Kebiasaan itu dia bisa bernilai ibadah, berpahala kalau disertai niat yang soleh. Tadi gimana Pak cerita Pak RT itu? Nah, cerita Pak RT, niatin ketika dilantik atau pasca dilantik, maka dia mengatakan, ya Allah, saya ingin dengan jabatan saya ini, saya ingin menjadi pintu kebaikan buat orang, buat warga. Karena memang yang namanya pejabat itu kalau menurut saya
selain dia mendapatkan nikmat sosial sehingga namanya harum di tengah masyarakatnya dan orang akan respect kepadanya, kecuali orang yang tidak tahu dia itu Pak RT, ya. Dia juga punya potensi amal sosial yang besar kalau dia mau mengerjakan apa yang menjadi peluang amalnya itu. Jadi kalau RT-nya tidak punya mindset amal soleh, tentu dia hanya akan berfokus mengurusi yang sifatnya administrasi saja. Tapi kalau Pak RT-nya ini orang yang faqih, orang yang paham, punya mindset surga, pasti dia akan menjadikan itu sebagai ladang amal soleh. Dan amal sosial itulah sesungguhnya peluang amal buat para pejabat dari level RT, RW terus ke atas. Makanya dalam kitab Minhajul Qasidin tidak semua sama ibadah itu. Ibadahnya pemimpin, pejabat, karyawan, ahli ilmu, jamaah itu beda amal-amalnya itu. Jadi kalau misalkan malam-malam seorang abid yang sukanya ibadah, baca Quran, sholat, wajar kalau dia bisa menghabiskan berjam-jam untuk sholat malam, untuk baca Quran. Akan beda dengan seorang alim yang bisa jadi ketika malam dia banyak menghabiskan waktunya itu berjam-jam untuk mengkaji, memutolaah, memurojaah, menyusun dan lain sebagainya. Tapi bagi seorang pejabat, seorang pemimpin, bisa jadi malam itu bukan dipakai untuk itu, tapi memikirkan nasib rakyatnya, atau mungkin belusukan, atau mungkin ketika ada satu musibah di mana dia mesti pergi ke sana. Dan kalau dia paham, itu sama nanti derajatnya itu dengan para ahli baca Quran, ahli sholat. Ingat ada hadis Nabi yang menjelaskan, barang siapa yang memperhatikan dan mengurusi urusan janda-janda, di sini maksudnya janda yang duafa, ya. Gitu, harus dikasih penjelasan. Janda yang duafa. Soal muda atau tua itu mah nggak ada masalah. Tapi yang menjadi titik tekannya adalah duafa, ya, janda duafa. Karena ada juga kayak anak yatim, yatim kaya ada, ya, gitu. Jadi nggak semua anak yatim disantuni. Yang yatim yang kaya mah jangan, ya. Kemudian dia mengurusi kebutuhan orang-orang miskin, orang yatim, maka dia seperti seorang mujahid atau seperti tadi ahli saum, ahli sholat yang sunat. Jadi masing-masing ini punya makom amal, punya amal-amal unggulan. Nah, tinggal kita bisa membaca peta diri kita, di mana potensi amal kita. Sehingga saya punya teori yang harus dijaga, harus sama-sama saling menjaga, itu amal yang wajib, yang mahdoh. Soal yang bab sunnah, di luar yang qobliyah ba'diyah, yang sunnah rawatib, sunnah mu'akadah, nah itu mah tuh silakan pilih masing-masing sesuai passion amalnya masing-masing. Ada yang unggul di baca Quran, ada yang unggul di amal sosial, ada yang unggul di sedekah, ada yang unggul di mengajar, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing harus punya peta amal solehnya. Kemudian yang berikutnya ada sebuah kalimat dari seorang ulama, seorang mukmin jika dia memiliki niat mencari ridho Allah dari apa yang dia kerjakan, maka Allah akan memberikan pahala dari apa yang dia kerjakan, walaupun dia adalah pekerjaan-pekerjaan duniawi yang mubah, yang boleh. Yang haram mah jelas, walaupun niatnya bagus, pakai bismillah dulu, tetap aja dosa. Makanya nggak ada istilah konsep pacaran Islami, nggak ada. Dimulakan dengan bismillah, ditutup dengan doa majelis, penutup majelis, nggak bisa, ya. Jadi pas mau jalan bareng, mau dating itu baca dulu bismillah, nggak bisa, tetap dia dosa. Atau seorang perampok, seorang begal memulai aksi begal dengan basmalah, itu salah juga, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kemudian dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan dari urusan dunia, dan hal-hal yang sifatnya mubah akan tercatat sebagai amal solehnya karena niatnya yang baik, gitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, masalah niat ini masalah yang penting. Masalah yang penting, kita mesti belajar untuk menata niat, membangun niat-niat yang baik. Dan niat ini adalah amalan hati, amalan hati. Jadi hati kita itu harus menjadi hati yang kaya dengan niat-niat yang
yang baik. Jadi kalau kita belum bisa mengerjakannya tapi niat kita sudah mendahuluinya, itulah yang idealnya begitu. Jadi misalkan bapak-bapak nih tahun ini ingin sekali niat i'tikaf full, tapi karena ada satu dua hal kondisi yang sifatnya itu diperbolehkan lah, uzur gitu ya, bukan karena malas, tapi niatnya sudah sampai. Nah sampai misalkan kalau dulu kan sahabat itu ketika dia ingin berkontribusi di beberapa medan jihad, kan ada yang infak ini, infak itu. Nah ada sahabat itu yang menangis, sedih. Kenapa? Karena dia niat ingin bersedekah, ikutan infak, tapi potensi nggak ada. Nah sehingga dia menangis. Tapi niatnya sudah sampai. Nah itulah ciri orang mukmin yang sejati. Niatnya mendahului amalnya. Baik, lanjut kepada kaidah yang ketiga, yang terakhir. Innamal a'malu, silakan. Bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Saya cukup lama memaknai maksud dari kaidah ini, hadis ini, innamal a'malu bil khawatim. Kalau arti secara tekstual, sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya. Maka muncullah pemaknaan saya yang pertama diantaranya, sesungguhnya amal-amal itu dinilai berhasil atau tidak, sukses atau gagal, diterima atau tidak, tergantung amal akhirnya. Kalau amal akhirnya bagus, maka amalnya jadi diterima. Wallahu a'lam. Yang kedua, sesungguhnya kaidah ini bicara tentang kehidupan kita. Nanti ada pakuat pakait dengan masalah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi seseorang itu dilihat dari akhirnya. Tapi jadi muncul pertanyaan kritis kita atau pertanyaan keingintahuan kita. Kalau ada orang yang dia banyak beramal soleh ketika hidupnya, kemudian di akhir hayatnya dia tidak murtad, Kalau murtad kita sudah pada tahu, maka akan membatalkan seluruh kebaikannya waktu dia menjadi muslim. Tapi kalau dia tidak murtad tapi dia melakukan maksiat, jadi awalnya banyak berbuat baik, tapi di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan sedang berbuat maksiat. Mungkin minum khamar, mungkin menonton pornografi, mungkin berzina atau apalah, meninggal. Nah, apakah amal-amal yang baik yang dilakukan itu jadi gugur atau tidak? Tentu dalam pemahaman saya tidak gugur, ya, tidak gugur. Karena yang menggugurkan amal itu murtad, musyrik, sama ada dosa-dosa tertentu. Tidak semua dosa itu Pak Bu menggugurkan pahala. Ini harus kita ingat nih. Dan ini juga bagian dari rahmat dari Allah. Kalau kebaikan itu menghapus keburukan, nanti ada dosa yang kecil, ya, itu yang banyak disebut dalam hadis. Dosa besar itu taubatnya beda lagi. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu bisa dihapus oleh baca Quran kita, wudhu kita, sholat kita. Tapi kalau dosa besar ini ada teknik khusus, mesti bertaubat, berhenti dari kebiasaan dosanya itu, memberikan hak orang yang sudah diambilnya. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu bisa terhapus oleh kebaikan yang kita lakukan. Nah kan jadi muncul pertanyaan tuh, innamal a'malu bil khawatim. Orang selalu berbuat baik tapi endingnya dia berbuat maksiat sampai dia meninggal, jadi su'ul khotimah. Wallahu a'lam. Tapi kita harus percaya dengan kaidah ini karena disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata beliau, kamu jangan salut, jangan kagum sampai memuji-muji orang sampai kamu tahu dulu bagaimana dia mengakhiri kehidupannya. Jadi kalau ada orang yang nampak menurut kita itu baik, alim, soleh, selama dia masih hidup sama kita jangan dipuji-puji, jangan disalut-salut, dibangga-banggain. Sampai kita tahu bagaimana dia mengakhiri hidupnya.
Nah, ketika dia sudah meninggal dunia, kalau dia menurut mata kita secara zahir matinya husnul khotimah, kita boleh sebut-sebut kebaikannya. Makanya dalam tradisi orang-orang NU ada namanya haul, manakiban. Itu dalam rangka apa? Ya diantaranya selain mendoakan almarhum, itu menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan almarhum. Nah, itu namanya manakib itu. Manakiban. Kadang disusun bentuknya kayak kalimat-kalimat tertentu dibacakan sama seseorang. Dia lahir ini, jasanya apa gitu. Ya. Itu juga yang menjadi alasan mereka kayak dalam kitab berjanji seperti itu, disebutkan dibacakan tentang sirah nabawiyah dalam rangka katanya untuk mengenang jasa kontribusi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan kata-kata dari Ibnu Qayyim. Kata beliau, barang siapa yang berhadas sebelum salam, nah, kentut sebelum salam, rakaat awal tenang aman, tenang khusyuk, rakaat 2 terus, pas akhir batal, maka sholatnya pun jadi batal. Walaupun rakaat pertama ar-Rahman, rakaat kedua pokoknya panjang-panjang, makanya mah enakan lah khusyuk. Pas ujungnya yang mungkin bikin kita kesel gitu ya, itu pas innaka hamidum majid gitu kan gitu. Atau pas sedang tasahud akhir itu batal. Ini yang menarik, Ibnu Qayyim ini bikin analogi seperti itulah innamal a'malu bil khawatim. Tapi kita kan jadi takut kita. Jadi takut. Kalau tadi orang berbuat baik, murtad, kita paham. Gugur itu kebaikannya. Tapi yang kedua ini yang kita takutkan, berbuat baik ujungnya karena mungkin kita khilaf, lemah iman, kuat syahwat gitu kan. Bukan lemah iman, lemah syahwat, bukan. Lemah iman, kuat syahwat. Akhirnya dia berbuat dosa, di akhir, di ujung jadi su'ul khotimah. Khawatir kita batal nih amal-amal ini. Kan kita kalau ditanya gimana kalau gitu kaidahnya, wah berat, nggak mau kalau gitu mah. Ya makanya pilihan kita adalah selalu berbuat baik. Kalau ada niatan berbuat jahat, ingat bisi maut saat maksiat. Karena kaidahnya innamal a'malu bil khawatim. Tentu kalau kita ditanya gimana maunya, ya kalau maunya mah itu mah dosa saya akui gitu kan. Tapi kebaikan-kebaikan yang sebelumnya jangan batal. Tapi analogi Ibnu Qayyim ini agak berat nih ya. Siapa yang berhadas sebelum salam maka sholatnya batal. Pak Bu, kalau hadasnya saat rakaat pertama masih apa ya? Atau naon lah. Iya mah di akhir. Udah pasti itu bikes. Walaupun nanti ada teori dari ulama makruh nahan kentut. Bapak Ibu ingin tahu ciri orang nahan kentut dalam sholat? Kalau berdiri dia agak ginian keajeg, ternyata ciri dia nahan kentut. Ya mah pengalamannya pengamatan gitu kan. Iya gitu kan, makruh nahan kentut itu gitu. Tapi kalau keadaannya sebelum sholat, bagusnya dikeluarkan, dibuang hajatnya itu ya, karena tidak bagus kita sholat dalam keadaan sangat menahan, jadi tidak nyaman, jadi cepat gurung-gusu sholatnya. Tapi dalam keadaan sudah berjalan, nah kita makruh hukumnya seperti itu. Kalau jadi imam, kita juga mesti berani jujur Bapak Ibu. Pas kentut batal Nah untungnya ada pintu sini, lewat ke sana. Jangan jaim, imam teh sadar hitut, lamun batal, wilang gitu kan. Malu saya kalau jujur batal gitu. Ya jujur aja, dah mual dicirian gitu kan, mual dicirian. Terus kata Ibnu Qayyim, siapa yang puasa lalu berbuka sebelum terbenam matahari,
maka puasanya sia-sia. Jadi puasa tapi jam 5 buka atau sebelum azan buka, sebelum waktu maghrib. Walaupun katanya ini memang pendapatnya begini, jadi waktu berbuka itu adalah mikot zamani. Azan itu bukan standar kita boleh buka, bukan, patokannya bukan azan tapi waktu. Yang lucu itu kan orang tuh kalau mau Ramadan minta jadwal imsakiyah tuh ditempel-tempel, tapi pas tetap aja pas masuk Ramadannya tetap nungguan azan. Padahal jadwal imsakah itu adalah informasi bahwa hari ini tuh jadwal buka itu jam 17 sekian gitu. Itu kan istihadnya begitu karena matahari sudah tenggelam jam sekian menurut ilmunya. Artinya kalau sudah masuk waktu itu walaupun azan belum berkumandang kita boleh berbuka. Sebetulnya begitu kaidahnya. Tapi kata Syekh Utsaimin, kalau bagi orang yang tidak bisa melihat maka boleh menyandarkan kepada azan. Karena azan itu juga kan tanda bahwa waktu maghrib sudah datang. Tapi memang benar kalau kita menyandarkan kepada azan, waktu sudah tiba, can adan-adan, banyak orang tuh buka-buka, kan salah juga, Terus Bapak Ibu kita juga harus memaklumi, kadang ada muadzin itu waktu sudah tiba berbuka dia juga takjil dulu, ngeteh dulu, ngopi dulu sebentar, nggak langsung azan. Maka ada cerita lucu itu, ada jamaah yang nelpon muadzin, nacan adan wae gitu kan, masuk gitu. Apa kata muadzinnya, kayak heula orang teh ngeteh heula gitu. Jadi maksudnya mah gitu. Makanya nanti silakan cek pandangan-pandangan para asatid, para ulama. Jadi patokannya itu ke waktu, dia mikot zamani, bukan ke azannya. Karena azan dia mungkin bisa telat karena beberapa alasan teknis dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam perjalanan lihat jadwal imsakiyah, kemudian lihat 17.50 azan belum berkumandang, buka saja. Karena ada orang itu kena was-was. Saya pernah berbuka di sebuah rumah, dia mesti meyakinkan sudah datang waktu maghrib dengan 5 adzan di 5 stasiun televisi. Kayak hiji dua. Kalau sudah 5 udah yakin. Itu kan kena was-was, seperti itu, gitu ya. Dan barang siapa melakukan, ini pendapatnya Ibnu Qayyim. Tadi kan kita bertanya, kalau murtad di akhir jelas. Tapi kalau berbuat maksiat, nah Ibnu Qayyim punya pendapat. Dan barang siapa melakukan keburukan maksiat di akhir hidupnya, maka dia akan bertemu dengan Allah dengan keadaan rugi. Nah, Ibnu Qayyim begitu pendapatnya, ya, rugi. Innamal a'malu bil khawatim. Bapak Ibu rahimakumullah, karena kita tidak tahu kapan akhir kita, maka kita jadi harus punya sikap hati-hati. Karena kalau kita main-main dengan maksiat, kita takut ternyata itu adalah waktu akhir dari kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu 3 kaidah pada pagi ini. Yang pertama tadi apa? Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niatnya. Yang kedua, al-adatu tanqalibu ibadatin bin niyatis sholihah. Kebiasaan itu bisa bernilai ibadah karena niat yang baik. Yang ketiga apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ada pertanyaan, Mbak? Bu? Nggak ada ya? Insyaallah Jumat kita haflah imtihan. Mudah-mudahan yang hadir banyak ya, karena akan ada hadiah dari saya bagi yang beruntung ya. Jangan sampai Jumat jadi sedikit yang hadir karena takut imtihan. Ya. Jangan ya. Ya. Atur nuhun, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.